Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Muhammad Arif Kurniawan dari jurusan D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah atau tutorial dalam menyelesaikan portal dua dimensi menggunakan aplikasi SAP 2000. Oke, untuk pertama itu kita bakal membahas untuk soalnya. Ya, ini untuk soalnya yaitu portal dua dimensi. Untuk rangka portal dua dimensi ini memiliki dua tumbuhan. Yang pertama di tumbuhan A yaitu tumbuhan sendi dan di B yaitu tumbuhan roll. Terus selanjutnya untuk pembebanan ada dua pembebanan di soal ini, yaitu yang pertama ada beban merata dan yang kedua yaitu ada beban terpusat. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita ke aplikasinya. Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan SAP 2000 nya. Belum kita melakukan ke pengerjaannya, saya akan membagi menjadi 3 langkah dalam pengerjaannya agar lebih mudah. Untuk langkah pertama yaitu kita akan pembuatan rangka portalnya dahulu, yaitu untuk langkah yang kedua yaitu kita akan memberi bebanan sesuai yang ada di soal. Ya, untuk di soal yang ini ada dua pembebanan, yaitu ada dua beban merata dan dua beban terpusat. Dan untuk langkah yang ketiga yaitu menganalisis atau mencari temuan reaksi dan bidang DMN nya. Dan untuk langkah yang pertama langsung saja itu kita membuat rangka portal dua dimensinya. Begitu kita klik di file, lalu kita klik new model. Ini untuk tampilan di new model. Itu untuk pertama ada initialize model from default with units. Ini adalah satuan yang akan kita gunakan sesuai dengan soal atau pengerjaan yang akan kita kerjakan. Untuk di soal ini menggunakan kilonewton per meter. Nah, ini sudah sesuai dengan yang ada di soal. Selanjutnya yaitu template. Untuk template-nya ini juga disesuaikan dengan soal dan pengerjaan yang akan kita kerjakan. Nah, untuk rangka portal dua dimensi kita bisa menggunakan dua template. Yang pertama grid only dan 2D frames. Oke, pada kali ini saya akan menggunakan yang 2D frames. Oke, kita klik di 2D frames. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan yang ada di 2D frames. Oke, yang pertama ada number of stories, kita isikan 1. Kenapa 1? Karena ini adalah lantai yang ada di soal. Karena ini hanya lantai 1, kita isikan angka 1. Selanjutnya yaitu ada number of base. Number of base yaitu adalah batang X nya yang ada di portalnya. Karena ini hanya 1 juga, ini ya. Jadi kita isikan 1 juga. Selanjutnya ada story height atau tingginya. Untuk tingginya sesuaikan yang ada di soal, yaitu 3,23 ditambah 2 meter yaitu 5,23. Isikan 5,23. Selanjutnya ada breadth atau lebarnya atau panjangnya dari portal itu sendiri, yaitu untuk panjang totalnya ada 1 tambah 1,3 tambah 2 tambah 1, itu mendapatkan hasil 5,3 meter untuk panjang portalnya. Kita isikan 5,3 meter, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul dua tampilan, yaitu ada 3D view dan exit plan nya. Oke, untuk mempermudah kita samakan untuk tampilannya, kita ubah ke exit. Nah, oke, setelah kita jadikan sama tampilannya, selanjutnya akan kita buat rangka portalnya sesuai dengan yang ada di soal.
yang pertama kita klik draw, kita klik quick draw frame, yaitu kita isikan -1, lalu kita klik di batang Z yang kiri. Nah, kan muncul batang selanjutnya atau batang, kan geser di batang ini sekitar 1 meter, karena sesuai yang di soal batang Z yang kiri offset atau geser 1 meter. Selanjutnya kita lakukan juga di batang Z yang kanan, kita isikan 1, kita klik di batang Z yang kanan. Nah, oke, muncul juga sama seperti yang di batang Z yang kiri. Selanjutnya kita akan mengoffsetkan atau menaikkan di tumpuan yang A sesuai dengan digambar, dimana di tumpuan yang A itu lebih pendek daripada tumpuan yang B, yaitu sebesar tinggi 1,23 meter. Oke, kita pilih draw, kita klik di draw special join. Oke, kita pilih yang offset Z. Kenapa offset Z? Karena ini di tumpuan A nya berada di batang Z sesuai di sumbu ini ya. Jadi kita isikan tadi selisih jaraknya yaitu sekitar 1,23. Oke, kita klikkan di tumpuan A nya ini. Nah, nantinya di tumpuan A nya akan offset atau naik ke atas sesuai dengan yang ada di gambar ini. Oke, untuk selanjutnya karena ini masih ada sisa-sisa batang yang enggak kita gunakan atau yang enggak sesuai dengan yang ada di soal, kita akan menghilangkannya. Untuk yang batang yang kanan kiri ini kita hapus dengan bloknya, yaitu blok kanan dan blok di yang kiri, lalu kita klik delete. Nah, dengan ini ada dua tumpuan, karena di soalnya kan tumpuan A nya ada di sini, maka kita akan sesuaikannya itu dengan cara mengedrag atau menaikkan tumpuan yang ini ke tumpuan yang A ini yang seharusnya. Caranya gimana? Yaitu kita klik di draw, kita pilih set reshape element mode. Nah, setelah itu kita klik yang tumpuan ini, lalu kita tarikan ke tumpuan yang A atau tumpuan yang seharusnya. Nah, oke, untuk langkah pertama kita selesai, yaitu untuk membuat rangka batangnya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan memberikan pembebanan ke rangka portalnya. Oke, setelah kita melewati langkah yang pertama yaitu pembuatan rangka portal 2 dimensinya, selanjutnya kita akan ke langkah yang kedua yaitu pemberian beban. Sebelum kita masuk ke pemberian beban, kita akan ke tumpuannya terlebih dahulu. Kita akan pemberian tumpuan di titik ini A dan B sesuai ada soal, dimana titik A yaitu tumpuan sendi dan titik B yaitu tumpuan roll. Oke, kita klik dulu di titik A, kita pilih send, klik send, join, kita klik retrace, kita pilih yang tumpuan sendi, lalu apply. Nah, yaitu kita klik titik B, pilih yang roll, lalu kita apply. Nah, oke, selanjutnya langsung kita ke pembebanan. Karena di soal ada dua beban, yaitu beban merata dan beban terpusat, saya akan mulai dari beban merata yang ini. Oke, untuk membuat beban merata, klik assign, download, lalu ke distribute. Nah, oke, untuk ini kita pilih ini tab Z, ini add, ini jaraknya saya isikan 0,
Kenapa 0? Karena di posisi awal titik beban merata ini 0, dari ini 1 sampai 1 meter, ini 1, posisi titiknya di akhir titik tersebut kita isikan 1. Untuk ini kita isi minus 20 karena arahnya ke bawah, ini juga minus 20. Lalu kita klik batangnya. Nah, oke, langsung kita apply. Nah, nanti akan langsung muncul. Oke, selanjutnya kita akan membuat beban rata yang segitiga. Untuk yang segitiga, nah ini kita update, ini juga add, terus setting load, terus ini kita isikan jaraknya. Ini dari titik awal ini 0 ke sini berarti 2,3, dan untuk titik akhirnya yaitu 4,3. Jadi untuk titik awal posisinya 2,3, ini posisinya 4,3. Lalu ini kita isikan 0 karena berbentuk segitiga. Lalu kita isikan beban 8,5 Newton per meter minus, ya jangan lupa karena jaraknya karena arahnya, maaf. Lalu ini tetap absolute dan kita klik di batangnya, kita klik apply. Nah, saya langsung muncul. Oke, selanjutnya yaitu ke beban terpusat. Beban terpusat saya akan mulai dari P1 lanjut ke P2. Oke, langsung kita klik assign ke download, kita pilih yang poin. Nah, ini sudah ada istilahnya. Ini kita pilih yang Z, ini add to setting load, dan ini jarak dari P1 atau posisinya yaitu sekitar 5,3 posisi jaraknya, dan untuk bebannya 15 karena arahnya ke bawah jadi minus 15. Nah, oke, jangan lupa kita klik di batangnya, kita klik apply. Nah, langsung muncul. Selanjutnya kita akan ke P2. P2 ini kita pilih yang Y. Kenapa yang pilih yang X, maksud saya. Kenapa pilih yang X? Karena di beban P2 sejajar dengan bubu X, maka kita pilihnya X. Ini kita add, dan ini kita ganti jarak posisinya. Ini posisinya di sini dari bawah, dari tumpuan B, maka jaraknya 3,23. Oke, lalu untuk bebannya yaitu sebesar 7,5 kN. 7,5 positif, arahnya ke kanan. Lalu ini tetap absolut dan kita klik di batangnya. Nah, lalu kita klik apply. Nah, nanti akan langsung muncul juga. Kita klik OK. Nah, untuk pembebanan selesai, dan untuk melihat dua beban yang telah kita buat, kita bisa klik di display, lalu kita pilih show element for design, kita pilih klik yang frame, yes, kita klik OK. Nah, nanti yang beban rata juga akan muncul di sini. Nah, kita akan sesuaikan seperti yang ada di soal. Setelah sesuai, nah setelah sesuai seperti yang ada di soal, selanjutnya kita akan ke langkah ketiga, yaitu dimana kita akan cari tumpuan reaksi dan bidang DMN nya. Oke, ini setelah kita dari langkah kedua yaitu bebanan, selanjutnya kita akan ke langkah yang ketiga, yaitu kita mencari hasil reaksi tumbuhan dan bidang DMN nya dengan analyze di SAP 2000. Untuk langkahnya yaitu kita klik define, klik pattern, kita isikan 0, klik file pattern, kita oke. Selanjutnya kita
di analyze, ya klik set analyze option, pilih exit plan, oke, analyze, run analyze, klik ini dan kita pilih run atau do not run test. Nah itu kita run now. Nah karena sebelumnya sudah saya simpan untuk runnya, kita akan langsung ke analyze hasilnya. Nah ini sudah terlihat untuk hasil untuk informasinya. Nah setelah menentukan hasil informasi, sebenarnya ini untuk bentuk informasi kita bisa start animasi untuk menggerakkan gerak atau goyak dari deformasinya seperti ini. Oke, setelah itu selanjutnya kita klik display, lalu kita klik show for stress, lalu kita klik nah ini akan terlihat hasil dari reaksi tumbuhannya. Untuk RAH nya yaitu sebesar 7,5, untuk RAV nya yaitu 15,66, dan untuk RBB nya yaitu 27,84. Nah selain reaksi tumbuhan, kita juga akan mengetahui hasil dari gaya-gaya bidangnya, yaitu gaya bintang, gaya normal, dan gaya momen. Itu kita klik frames per couple or tendons, bisa kita klik F8. Nah untuk mengetahui dark end atau gaya normal bisa menggunakan axial force. Nah kita klik axial force, kita klik show value agar terlihat angkanya. Nah lalu kita apply. Nah ini nanti akan terlihat hasil dari bidang N atau gaya normalnya. Oke, selanjutnya untuk mengetahui gaya lintang atau bidang D, kita bisa klik di yang tier 2, lalu kita apply. Nah ini untuk bidang D nya. Yang merah yaitu untuk gaya tarik, dan yang biru gaya tekan. Nah selanjutnya untuk mengetahui bidang momennya atau gaya momen, kita pilih yang ini, momen 3, kemudian kita apply. Nah nanti akan terlihat juga. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya bila ada salah kata di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.